Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Sebentar kami ingin kembali merenungkan tentang kebenaran firman-Mu, biar kebenaran firman-Mu yang terus mengajar kami sepanjang hari ini dan terus menyempurnakan karakter setiap kami. Amin. Pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema taat mendahului hormat. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab 1 Samuel 10 ayat yang pertama dan ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul, diciumnyalah dia sambil berkata, "Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu, bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Engkau harus pergi ke Gilgal mendahului aku, dan camkanlah, aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya, sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan." Raja pertama Israel telah menerima mandat pertama dari Samuel, hamba Tuhan yang mengurapi Saul, raja pertama Israel. Demikianlah isi mandat tersebut. Engkau harus pergi ke Gilgal mendahului aku, dan camkanlah, aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya, sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Saul telah diangkat dan dipilih Tuhan sebagai raja atas Israel, sebab bangsa itu menuntut kepada Tuhan untuk sama seperti bangsa-bangsa lain yang memiliki seorang raja. Ketika Tuhan hendak mengangkat Saul sebagai raja, Tuhan juga memiliki tujuan untuk mengajarkan kembali, menetapkan kembali, dan mengokohkan sebuah fondasi atas umatnya bahwa sesungguhnya Tuhanlah Allah dan Raja mereka. Inilah dua sisi mata uang dari predikat Tuhan. Dia sungguh-sungguh Allah yang berdaulat, berkuasa penuh, dan sebagai Allah, Dia adalah pemilik hidup kita. Namun Dia bukan hanya sebagai Allah, Dia juga adalah Raja atas hidup umatnya. Sebagai Raja, kedaulatannya, kekuasaannya itu terbatas pada wilayah teritorinya. Itulah yang disebut jurisdiksi atau jurisdiction bagi seorang raja atau penguasa dan pemerintah. Dibutuhkan kerelaan dan ketekunan untuk tetap tinggal di dalam wilayah atau jurisdiksi kekuasaan pemerintahan agar kekuasaan sang raja dapat berlaku atas kita rakyat dan umatnya. Sebagai raja, dia itu adalah pemerintah dan pengatur hidup kita, dan sebagai Allah, dia adalah pemilik hidup umatnya. Ketaatan dan penundukan diri kita terhadap ketetapan-ketetapannya atau firman-Nya, itulah yang membuktikan dan memastikan bahwa kita sedang dan tetap berada di dalam wilayah teritori kekuasaan pemerintahan raja kita. Namun ketika kita merasa dan memutuskan untuk menganggap perkataan firman-Nya adalah sia-sia belaka, maka kita tidak akan menuruti dan melakukan firman-Nya. Itulah langkah manusia yang keluar dari batas-batas wilayah teritori kekuasaan Dia sebagai raja. Perintah Tuhan yang pertama kepada Saul, raja pertama Israel adalah, "Engkau harus menunggu 7 hari lamanya, sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan." Dengan kata lain, tunggu dan taati perintah selanjutnya dari raja di atas segala raja. Dan itulah juga yang dilanggar oleh Saul, sehingga dia kemudian ditolak menjadi raja atas umatnya. Saudaraku, pelajaran sederhana bagi semua kita pagi ini.
Belajarlah untuk menghormati perkataan firman Tuhan dengan mentaati perintah-perintahnya, agar kita dapat belajar menghormati Dia sebagai Raja kita. Haleluya! Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan dan Rajaku, aku mau selalu belajar untuk mentaati firman-Mu. Amin. Jesus loves you and so do I.